Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami FRI 125 akan mempresentasikan final report dari Praktikum Integrasi, Perancangan Bisnis dan Fasilitas Industri yang terdiri dari Praktikum Tekmi, Praktikum PFT, dan Praktikum APSI. Baik, sebelumnya FRI 125 sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu Alvan Maulvi Sulaiman, Rika Elvira Oktavia Tambunan, dan Muhammad Rizky Syah Ramadan. Dimulai dari praktikum perancangan bisnis, Tekmi Laboratory. Gambaran bisnis, menurut opendata.jabarprof.go.id, di Jawa Barat saja sudah lebih dari 100.000 orang penyandang disabilitas. Dan terkadang, masih banyak orang yang masih belum peka akan hal tersebut. Oleh karena itu, fasilitas yang memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan atau beraktivitas masihlah sangat kurang. Oleh karena itu, kami di Friendly Company hadir untuk menjadi fasilitas para penyandang difabel untuk beraktivitas dan mulai dari memfasilitasi mereka dalam hal olahraga. Visi dan misi kami di Friendly Company, visi menjadi perusahaan pencipta alat bantu olahraga bagi penyandang difabel berkelas internasional dengan core produk berupa alat sit-up. Misi, menjaga kualitas produk sit-up, melakukan inovasi produk, dan memberikan jaminan produk serta memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kami. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rika Elvira Oktavia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk. Perusahaan kami merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang menciptakan alat bantu olahraga bagi penyandang tunadaksa. Kami menciptakan different sit-up bench dengan mengadaptasi dari alat sit-up konvensional dengan dimensi berukuran 197 cm dikali 49 cm dikali 100 cm dengan beberapa fitur tambahan berupa tabung penyangga kaki untuk menahan tarikan serta seat harness yang dipakaikan pada pinggang pengguna agar posisi tubuh pengguna tidak jatuh. Berikut merupakan visualisasi dari different sit-up bench. Next. Lalu di sini adalah STP analisis dari different adalah geografisnya. Untuk geografis, lokasi pabrik ini terletak pada daerah Kabupaten Karawang dengan 3 supplier dengan jarak dekat. Kemudian adalah penyandang tunadaksa yang ingin berolahraga dengan nyaman, mudah, dan aman. Lalu untuk behavior-nya itu adalah berbagai fitur dan kemudahan bagi penyandang difabel, khususnya tunadaksa yang ingin berolahraga sit up. Next. Lalu untuk marketingnya sendiri itu terdiri produk, price, place, and promotion. Untuk produknya sendiri yang merupakan sebuah alat bantu olahraga bagi penyandang bagi penyandang disabilitas. Lalu untuk price-nya setiap unit produk dari different sit-up bench dibanderol seharga 2.500.000 per unit. Lalu untuk place-nya pabrik kami berlokasi di daerah Karawang dan promotion-nya itu dilakukan dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter dengan cara memberikan penjelasan terkait produk serta cara penggunaan dan manfaat dari produk kami. Next. Lalu untuk strategi dan rencana pemasaran. Untuk strateginya sendiri, kami melakukan demand forecasting. Nah, untuk demand forecasting dari produk kami ini sebesar 6.227 pengguna dengan peningkatan sales targetnya sebesar 1,1%. Lalu untuk selanjutnya, tolong di next. Lalu berikut merupakan estimasi pasar dari produk kami. Dapat dilihat bahwa pengiklan kami dilakukan menggunakan Instagram Ads, website, dan brosur. Lalu untuk asumsinya ini
peningkatan marketing price cost-nya ini sebesar 2% setiap tahunnya. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvan Maulvi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai market breakdown. Market breakdown ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada potential market, available market, target market, dan terakhir level of competition. Dan buat potential market itu adalah potensial ditujukan bagi individual sektor olahraga yang berminat untuk membeli produk differential sit up bench guna sebagai sarana alat bantu olahraga sit up. Dan available marketnya yaitu pasarnya itu tersedia bagi produk ini adalah setiap individu atau penyandang difabel yang memiliki minat terhadap differential sit up bench sebagai sarana alat bantu olahraganya. Dan target market kami yaitu adalah produk ini bagi penyandang difabel tunadaksa yang memiliki minat, penghasilan, serta akses terhadap pembelian differential sit up bench. Dan level of competition-nya yaitu natural monopoly, dikarenakan perusahaan melakukan pencarian dan pengembangan sumber-sumber alternatif yang murah, kompetitif, melimpah, dan mudah didapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan produksi. Rencana produksi yang pertama itu ada production volume, yang dimana di sini kita bisa lihat dari tahun 2023 sampai 2027, kita bisa lihat dari selling volume-nya dan production volume-nya dari tiap tahunnya memiliki perbedaan. Dan kedua itu ada product direct material cost. Di sini yaitu harga materialnya dari produk yang kita miliki, seperti kerangka sit up, base badan, seat harness, dan lain-lainnya. Dan itu ada harga materialnya, ada komponen harganya, dan bisa dilihat time needs dan time needs setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai 2024. Dan juga terakhir ada total cost-nya, yang dimana total cost-nya itu mencapai 9.223.648.168 rupiah. Dan selanjutnya ada tabel order direct material cost. Tidak jauh berbeda, tapi di sini kita melihat dari ordernya yang direct, yang ke direct. Tadi ke produknya, kalau ini dari ordernya. Dan dari situ kita bisa, dari order direct material cost, kita bisa lihat total direct material cost-nya dari tahun ke tahun, dari tahun 2023 sampai 2027 mengalami peningkatan. Selanjutnya ada tabel packaging and holding direct material cost. Di sini kita bisa melihat hasil akhirnya itu total cost of product packaging dan total packaging holding produknya dari harga dari tahun 2023 sampai 2026 sampai 2027 harganya juga mengalami peningkatan. Dan tabel selanjutnya ada holding indirect material cost, yang dimana di indirect material cost ini kita bisa melihat total material holding cost-nya dan total indirect material cost-nya, yang dimana di situ juga tiap tahunnya ada peningkatan. Dan tabel terakhir yaitu adalah product indirect material cost. Di sini kita bisa melihat total needs dan unit price-nya sampai indirect cost dari tahun 2023 sampai 2027. Dan itu juga ada peningkatan. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai rencana sumber daya manusia, yang dimana di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada organization structure, dan di bawahnya itu ada organization structure after recruitment. Dan setelah mengalami, pertama itu ada organization structure, dan setelah itu ada organization structure after recruitment. Setelah ada after recruitment, baru dihasilkanlah supply resource needed before recruitment. Dan setelah dari supply resource needed before recruitment, tahapan selanjutnya itu ada forecasting supply resource needed after recruitment. Dan yang terakhir hasil akhirnya baru kita bisa mendapatkan production capacity. Dan production capacity per tahun dari different company yaitu 5.833. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Syah Ramadan. Baik, selanjutnya untuk financial data. Di financial data sendiri terdapat direct cost
direct cost baik dari material ataupun dari gaji. Habis itu selanjutnya ada factory overhead cost. Selain factory overhead cost, terdapat biaya operasional, yang semua itu diambil range 5 tahun dari 2023 hingga 2027. Dan didapat hasil akhir total production cost dan operasional, itu dapat dilihat seperti pada gambar, itu angkanya menaik setiap tahunnya. Next. Selanjutnya ada fund requirement. Itu terdapat fixed investment, working capital, initiation cost, dan trademark cost. Selain itu ada source of fund, itu adalah dana yang dari mana dana didapat, itu ada equity dari owner dan dari bank. Selanjutnya installment debt, terdapat total debit, terdapat loan repayment period, interest rate, tergantung dengan tingkat bunga bank, installment per month, total principal plus interest, dan total interest. Di tabel digambarkan installment calculation per bulan selama 5 tahun dengan hitungan per bulan, dan terdapat installment debt dengan hitungan per tahun seperti tabel di sebelah paling kanan. Selanjutnya ada cost of goods sold. Di cost of goods sold terdapat total direct cost dari material cost dan labor salary, overhead cost dengan pengeluaran-pengeluaran seperti indirect labor, factory rent expense, dan lainnya. Dan didapat hasil akhir untuk mendapatkan cost of goods sold dan cost of goods sold per product. Dan didapat juga untuk menghitung selling price per product seperti pada tabel. Pada production volume, didapat dari selling volume sehingga didapat final inventory seperti pada tabel. Lalu selanjutnya ada profit loss. Di profit loss pada tabel terdapat total revenue dihitung dari penjualan dikali dengan selling price tadi. Selanjutnya ada initial supply untuk COGS atau cost of goods sold. Di situ selanjutnya ada cost of good manufacture, ada factory overhead cost, ada operational cost, sehingga didapat total operational cost, lalu didapat earning before interest and tax dengan interest expense, sehingga EBIT tadi dikurang dengan interest expense didapat earning before tax. Tax didapat tergantung dengan revenue, di mana seperti tabel sebelah kiri, karena pendapatan kotor kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajak itu di 1%, sehingga didapat hasil akhir earning after interest and tax. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rika Elvira. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow dari perusahaan Friendly. Untuk net cash flow-nya ini pada tahun 2022 adalah sebesar 3 miliar 64 juta 27.000 sekian. Nah, untuk net cash flow-nya ini diperkirakan setiap tahun itu rata sebesar 1 juta untuk tahun berikutnya. Lalu kemudian ada beginning cash balance. Untuk tahun pertama itu 0 karena tidak terdapat pendapatan. Lalu untuk final cash balance-nya itu pada tahun 2022 dimulai dengan total final cash balance sebesar 3 miliar. Lalu untuk tahun setelahnya akan menaik dan terus menaik. Next. Lalu untuk balance sheet, di sini dapat diketahui aset, fixed dan intangible asset, lalu fixed asset, dan ada liabilities dan owner equities. Lalu dapat diketahui juga total liabilities setiap tahunnya, serta balance sheet check. Nah, dari balance sheet check ini dapat diketahui bahwa balance-nya sudah mencapai 0 untuk setiap tahunnya, jadi dapat dikatakan layak. Next. Lalu untuk analisis kelayakan di sini dapat diketahui dari NPV dan PBP, IRR, dan BCR. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai NPV
yang didapatkan itu lebih besar daripada lebih besar daripada berdasarkan hasil perhitungan nilai NPV yang dari rancangan usaha di friendly company pada tahun 2027 sebesar 1 triliun. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai NPV ini memiliki nilai yang lebih besar dari 0 sehingga usaha dapat dikatakan layak. Lalu untuk PBP atau payback period dibutuhkan selama 3,12 tahun untuk mengembalikan modal awal. Lalu untuk BCR dapat diketahui bahwa BCR dari perusahaan ini sebesar 1,14 sehingga perusahaan ini dapat dikatakan layak. Lalu next mau Lalu berikutnya adalah melakukan sensitivitas dari kenaikan harga. Nah, dapat diketahui bahwa perusahaan ini memiliki sensitivitas terhadap raw material sebesar 37%. Artinya apabila kenaikan harga produk melebihi 4,37%, maka dapat dikatakan perusahaan tidak dapat mendapatkan keuntungan dan akan mengalami kerugian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke presentasi dari praktikum perancangan fasilitas industri dari PFT Laboratory. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Jadi, di Friendly Company, kita memiliki 3 supplier dan 3 alternatif lokasi. Yang dimana bisa dilihat jarak-jaraknya itu ada dari supplier 1 ke company A sejauh 94,88 km, dari yang supplier 2 ke company A 93,19 km, 3 ke company A 90,42, supplier 1 ke company B 8,94 km, dan supplier 2 ke alternatif company B 13,01 km, supplier 3 ke company B 4,85 km, dan supplier 1 ke company C 166,63, supplier 2 ke company C 166,3, dan supplier 3 ke company C 33,18 km jauhnya. Dan hasil yang kita dapatkan, hasil terdekat yaitu berada di supplier 3 ke alternatif company B, yaitu yang berada di Kabupaten Bandung sejauh 4,85 km. Setelah itu, setelah kita melihat jarak dari supplier ke 3 tempat alternatif dari Friendly Company, selanjutnya ada pemilihan lokasi yang terbaik. Dan pemilihan lokasi ini kita menggunakan faktor rating. Dari faktor rating ini, kita melihat hasilnya itu dan kita mengolahnya itu bisa dilihat dari 2 faktor, yaitu faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Dari faktor kuantitatifnya itu ada dari UMK, harga tanah, ketersediaan tanah, dan supplier distance 1, supplier distance 2, dan supplier distance 3. Bisa dilihat hasilnya seperti di sebelah atas yang qualitative factors. Dan qualitative factors itu tuh mencakup HR quality, transportation access, nature disaster, dan potential market. Setelah kita lihat dari faktor kuantitatif dan kualitatifnya, lanjutnya kita masuk ke normalization. Di normalization, itu yang dilihat itu hanya faktor kuantitatifnya saja. Dan bisa dilihat datanya juga dari company A, company B, dan company C tertera di yang tabel normalization. Setelah masuk ke normalization, lanjut ke determining the multiplication rate with each other scores. Nah, ini baru yang terakhir, baru yang bisa kita mendapatkan hasilnya, ini ya, hasilnya yang bisa kita tentukan. Yang dimana di kuantitatif dan kualitatif, kita setelah dari data-data yang di tabel di atas, kita hitung pakai Witi, dan skornya bakal langsung terlihat, dan totalnya juga bisa terlihat, yang dimana total dari alternatif 1 yaitu di Kabupaten Bogor, skornya itu 29,94,
Dan total di alternatif 2 yaitu di Kabupaten Bandung memiliki skor 33,38, dan total alternatif ketiga yaitu ya di Kabupaten Karawang mendapatkan skor 45,44. Dan yang kita ambil adalah yang skor tertinggi, dan skor tertingginya yaitu Kabupaten Karawang, sejumlah 45,44. Nah, setelah kita menentukan alternatif lokasi yang yaitu di Kabupaten Karawang, lanjut ke routine sheet, yaitu di sini kita memikirkan bagaimana nanti workflow yang di pabrik, yang ketika di friendly company sudah jalan. Dan di routing sheet ini, yang pertama itu kita menentukan working days. Dan working days dalam 1 tahunnya itu ada 240 hari dalam setahun. Dan buat working hour-nya, tiap pekerja di friendly company bekerja selama 8 jam. Dan tiap minggunya, pekerja di perusahaan di friendly company dalam seminggu bekerja selama 5 hari. Dan di tabel bawahnya itu ada di sini kita menuliskan operation-nya dan facility namanya, dan juga dimensi dari setiap fasilitasnya. Di sini kita mendapatkan total actual mesin require yaitu sebesar 20 unit. Selanjutnya itu ada determination maximum unit. Nah, di sini setelah kita tadi di tabel sebelumnya menuliskan part-partnya dan fasilitas-fasilitasnya, di sini kita lebih perinci lagi, yaitu dari from to-nya, semisal dari REC ke GBBU, yaitu part name itu kerangka sit up, dan beratnya sekian, stack-nya sekian. Kita lebih perinci lagi di determination maximum unit untuk mempermudah kita menghitung di tabel selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk luas area kantor. Di dalam kantor sendiri terdapat CEO dan ruang CEO dan ruang karyawan itu dengan total 92 meter persegi, meeting room dengan total 47 meter persegi, living room dengan total 8 meter persegi, dan untuk dapur dengan total 18 meter persegi, dan dikalkulasikan secara total ruang area kantor itu memiliki luas 165 meter persegi. Berikut adalah tabel from to chart dari perusahaan kami. Yang dapat dilihat dari tabel tersebut, itu berdasarkan hasil perhitungan dari tabel from to chart, FTC cost yang harus dikeluarkan oleh PT Differently Company adalah sebesar Rp2.550.679. Next. Selanjutnya ada initial layout. Berikut adalah layout usulan dari perusahaan kami. Dengan deskripsi dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, di mana untuk fasilitas terdapat masjid, toilet, security post, ruang area parkir karyawan, kantin, office, dan production floor, dan di bawahnya terdapat isi dari production floor sendiri. Next. Dan final layout dari perusahaan kami itu dapat dilihat seperti pada gambar. Next. Selanjutnya adalah praktikum analisis perancangan sistem dan basis data guna menyelesaikan laporan akhir dari ANSYS Laboratory. Next. Berikut tampilan dari database web, di mana database web adalah rancangan yang kami buat sebelumnya, yang akan diperlihatkan pada slide selanjutnya. Ini pada database web ini adalah database yang akan digunakan oleh website kami yang terdiri dari produk log, raw material log,
user, WIP, WIP log, dan WIP detail. Seperti dilihat pada gambar, setiap bagiannya itu memiliki bagian-bagian lain atau memiliki isinya sendiri. Next. Berikut adalah rancangan awal dari database yang saya perlihatkan sebelumnya. Ini rancangan yang kami FRI 125 buat, yang mana terdapat user, WIP log, raw material log, produk log, raw material, WIP detail, WIP, dan produk. Di mana user akan berhubungan dengan raw material log, WIP log, produk log, yang mana selanjutnya akan berhubungan sesuai dengan arahnya masing-masing. Untuk detail per baris, itu memperlihatkan isi dari bagian-bagian yang pada slide sebelumnya, di mana isi dari bagian-bagian seperti user terdapat username varchar, password varchar, name varchar, role varchar, dan workstation varchar. Yang mana produk juga memiliki name varchar, quantity, cost being it, selling price being it. Itu memiliki makna pada website nanti. Next. Nah, selanjutnya adalah UI UX prototype, di mana ini adalah gambaran sebelum kami melakukan desain di website kami. Gambaran ini kami menggunakan aplikasi Figma, di mana login page-nya terdapat nama dari perusahaan kami di atasnya, itu di Friendly Company, dan terdapat kolom login, username, di mana nanti kita mengisi username yang telah kita buat sebelumnya, password, dan kita juga mengisi password yang kita buat sebelumnya. Dan ketika kita menekan tombol submit, kita akan masuk ke bagian seperti pada gambar nomor 2, yaitu homepage, di mana terdapat gambar dari produk kami, yaitu di Friendly Setup Bench, dan nama perusahaan kami juga di atas, yaitu di Friendly Company, serta penjelasan singkat mengenai produk kami, yaitu produk ini memiliki 19 komponen, di mana terdapat 7 workstation untuk memproduksi di Friendly Setup Bench. Di mana juga di atasnya itu terdapat bottom home, master data, production, report, dan ada tulisan di mana kita sebagai user itu apa, seperti kita masuk sebagai admin, dan kita akan disambut dengan tulisan hello admin, dan sebelahnya ada tombol logout ketika kita ingin keluar dari homepage atau dari bagian-bagian di dalam. Nah, selanjutnya ada master data admin page. Di master data admin page itu terdapat 3 pilihan, yaitu produk, work in process, dan raw material. Nah, pada bottom production terdapat 4 pilihan, yaitu produk arrival, produk departure, raw material arrival, dan raw material departure. Nah, selanjutnya ada bottom report admin page, yaitu laporan mengenai production rate, defect, dan accounting. Nah, ketika kita masuk sebagai operator, kita mendapatkan pilihan yang berbeda, yaitu ketika kita masuk sebagai operator, bukan sebagai admin ataupun sebagai production supervisor, kita akan mendapat pilihan di raw material arrival, WIP arrival, WIP finish, dan produk finish. Nah, untuk gambaran web result sendiri, setelah kita melakukan gambaran UI UX sebagai prototype menggunakan aplikasi Figma, kita melakukan desain, melakukan coding, menggunakan Visual Studio Code, dan kita menggunakan juga localhost PHP MyAdmin untuk bagian database-nya. Dan setelah itu kita memasukin localhost dengan nama database kami, yaitu di friendly_company. Kita akan masuk bagian login seperti pada gambar di nomor 1, login, dengan tulisan perusahaan kami di atas, di Friendly Company, dan tombol dan pilihan login, username dan password. Kita memasukkan username dan password, kita menekan submit, kita akan masuk ke bagian homepage seperti pada prototype sebelumnya, dengan desain warna color seperti yang prototype kami buat sebelumnya juga, terdapat warna seperti kecoklatan, dan ada gambar produk kami, yaitu di Friendly Setup Bench. Selanjutnya ada nama perusahaan kami di Friendly Company di sebelah kanan dari gambar kami. Gambar ini bertujuan untuk memvisualisasikan gambar dari produk kami agar dapat membayangkan produk yang akan diproduksi oleh di Friendly Company. Pada homepage, seperti pada prototype tadi juga, terdapat tulisan home, terdapat button pilihan home untuk masuk ke homepage.
master data, production, report. Nah, ketika ini kami login menggunakan username production supervisor, makanya di situ ada kata sambutan hello production supervisor 1 dan tombol logout di sebelah kanannya. Ketika kita menekannya, kita akan kembali ke bagian login seperti di nomor 1. Nah, untuk selanjutnya ada master data. Master data sendiri seperti tadi terdapat produk WIP, dan raw material. Nah, kami mengambil contoh satu saja, yaitu di bagian produk. Nah, di bagian produk ini terdapat 4 step ketika melakukan proses, yaitu ada read data. Seperti pada gambar, read data kita. Selanjutnya, ada bagian dari master data. Master data sendiri memiliki 3 bagian, yaitu produk, raw material, dan WIP produk. Nah, kita mengambil contoh di satu saja, yaitu produk. Nah, di bagian produk ini, kita dapat melakukan 3 action, yaitu add product, edit, delete, dan bagian paling umum, yaitu read. Read sendiri adalah melihat produk apa saja yang sudah ada di bagian ini. Nah, add product, kita dapat memasukkan produk baru yang ingin kita masukkan dengan mengisi nama, quantity, cost of goods sold, dan selling price. Edit sendiri, kita dapat mengubah produk yang telah ada sebelumnya. Seperti kita ingin mengubah produk di Friendly Sit Up Bench yang sebelumnya cost of goods sold-nya Rp1.710.272 menjadi Rp1.800.000. Dan delete adalah kita menghapus produk yang telah ada sebelumnya. Begitu juga di bagian work in progress. Nah, di work in progress kita ambil contoh satu saja, yaitu di read data. Di sini kita dapat melihat work in progress produk yang telah ada sebelumnya. Seperti pada bagian produk tadi, kita dapat meng-add atau menambahkan WIP produk yang akan kita tambahkan. Selanjutnya ada raw material. Di raw material kita mengambil contoh juga satu, di read data, kita dapat melihat raw material apa saja yang sudah ada sebelumnya. Kita juga dapat menambahkan raw material yang baru, dan kita dapat mengedit raw material sebelumnya jikalau kemungkinan ada perubahan harga dan lainnya. Kita dapat menghapus raw material yang ada sebelumnya dengan menekan tombol delete. Lalu selanjutnya untuk bottom production, kita ambil contoh produk arrival. Nah, produk arrival ini kita dapat melihat kapan atau waktunya si produk tersebut datang. Produk arrival ini kita dapat mengisi produk nama kita, yaitu di Friendly Sit Up Bench beserta kuantitinya, dan menekan submit, dan kita akan menginput datanya. Report kita ambil satu contoh production rate. Production rate kita dapat melihat laporan dari production rate dari Friendly Sit Up Bench dengan menekan produk beserta report date yang kita inginkan. Selanjutnya, ada bagian operator. Operator sendiri memiliki bottom yang berbeda dari admin dan production supervisor, di mana operator hanya dapat mengakses raw material arrival, WIP finish, dan produk finish. Di mana pada setiap bottomnya, operator akan menginput data agar data tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam kinerja pabrik, di mana ketika produk finish dan operator memasukkannya, data akan diinput dan admin dan supervisor dapat mengetahui bahwa produk telah selesai, berapa jumlah produk yang telah selesai. Baik, sekian presentasi dari FRI 125 mengenai final report untuk TechMe Laboratory, PFT Laboratory, dan NCS Laboratory. Mohon maaf jika FRI 125 ada kesalahan kata dan dalam penyampaian presentasi. Mohon maaf selanjutnya atas kesalahan-kesalahan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.